tambah lagi anak asuhku yang tadinya berawal dari 2 sekarang jadi 6. Berhubung semalam aku sudah panen kombucha dan air kombujanya itu banyak banget 2 botol minum pun tidak muat. Jadi di sini aku masukkan ke dalam botol kaca yang kecil-kecil ini. Berhubung air fermentasi yang ini sudah ada umurnya 1 bulan, kayaknya nanti bakal aku jadikan starter aja lah botol yang kecil ini. Ini dia air kombucha hasil fermentasi Scooby aku. Warnanya cantik banget ya, secantik orangnya. Jadi video ini adalah kelanjutan dari hasil aku panen Scooby semalam. Semalam kan aku udah panen air kombuchanya. Cuman karena semalam takut videonya kepanjangan, jadi hari inilah aku mau pindah-pindahkan semua Scooby ini. Di sini sebetulnya aku agak kecewa ya karena hasil panennya tidak seperti yang aku harapkan. Harapanku sebenarnya Scooby-nya beranak banyak, tapi ternyata di dalam satu wadah hanya menumbuhkan 1 anak Scooby yang baru. Tapi meskipun begitu, anak Scooby yang baru ini sangatlah gemoy, bisa kalian tengok sendiri, tebal kali kan Di sini aku berharap Scooby-ku ini bisa aku belah-belah karena memang segemoy itu Jadi di sini sembari aku bersihkan Scooby-nya, sembari aku pisah-pisahkanlah Scooby-nya dan ternyata Scooby-ku ini hanya 1 biji tapi kalian tengok segemoy itu. Di sini aku mencari celah kayak mana caranya bisa nggak ini Scooby-ku aku belah 2. Kupikirkan Scooby-nya ini lengket, ternyata bukan karena lengket, memang karena Scooby-nya ini gemoy kali. Daripada Scooby gemoy ini nanti aku belah 2 tahu-taunya jadi rusak, alhasil aku memutuskan kalau Scooby yang gemoy itu jadi 1 biji aja, dan aku berharap dari Scooby yang gemoy itu bakalan menghasilkan baby Scooby yang baru. Aku nggak tahu kenapa Scooby-ku ini bisa segemoy ini Mungkin karena starter dan jumlah makanan yang aku sediakan untuk Scooby-nya ini sangatlah melimpah, makanya Scooby-ku ini jadi sangat gemoy. Tapi di sini juga aku agak kecewa sih ada Scooby-ku yang sudah lama. Bisa dibilang Scooby-ku yang pertama bentukannya sudah sangat keriput warnanya pun sudah sangat coklat. Bisa kalian tengok Scooby-ku yang kecil ini Mungkin karena udah faktor U ya jadi dia tidak bisa lagi menghasilkan baby yang baru. Meskipun sebenarnya Scooby ini tidak bisa mati, tapi kalau bentukannya sudah seperti ini, koyak seperti ini tidak akan menghasilkan baby yang baru. Lebih baik kita singkirkan saja. Nah, setelah semua Scooby-nya aku bersihkan, mau aku taruh dulu di wadah ini supaya tidak kemasukan semut. Nah, di sini aku mau cuci dulu wadah Scooby-nya. Nah, untuk tempat berkembang biaknya Scooby ini wajib di botol kaca ya lebih baik di botol kaca. Tujuannya supaya tidak terkontaminasi dengan senyawa kimia dari bahan plastik. Tidak lupa juga setelah aku cuci, lanjutlah di sini aku keringkan dulu botol kacanya sebelum aku gunakan. Sembari menunggu botol kacanya kering, jadi di sini aku mau menyiapkan dulu air teh manis yang akan dijadikan tempat hidupnya Scooby. Di sini aku memasak air sebanyak 5 liter untuk 2 botol toples kaca. Selanjutnya aku ambil bibit teh. Aku pakai bubuk teh merek ini. Bubuk teh yang merah, jangan pakai bubuk teh hijau ya karena banyak aku tengok orang yang memakai bubuk teh hijau rata-rata gagal. Nah, kalau kalian ikuti stepku ini dijamin anti gagal lah Pertama-tama kita ambil air sebanyak 5 liter. Lanjut kita naikkan ke atas kompor karena mau kita didihkan dulu. Tidak usah menunggu airnya mendidih dulu baru kita masukkan bubuk teh, langsung aja kita masukkan bubuk tehnya. Tujuannya supaya sari-sari bubuk tehnya ini keluar merata. Untuk bubuk tehnya di sini aku pakai ada 6 atau 5 biji 1, 2. Kira-kira 5 sampai 6 bungkus bubuk teh seperti ini aku masukkan ke dalam pancinya Aku pakai bubuk teh Prinjak yang kantongan seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita tutup dan kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa kita masukkan gula ya kalau sudah mendidih. Di sini aku pakai gulanya sebanyak 1 kilo. Gulanya itu gula pasir ya jangan gula merah. Dan jangan juga kalian pakai gula diet. Nanti hasil fermentasinya nggak maksimal. Karena memang makanan dari Scooby ini adalah air, bubuk teh, dan juga gula pasir. Kalau bahasa kerennya teh manis. Air teh manis inilah difermentasi Scooby menjadi kombucha. Begitu teman-teman. Jadi kombucha adalah hasil fermentasi dari Scooby. Nah, di sini aku cicipi dulu air teh manisnya apakah sudah manis. Jika sudah manis, mari kita tunggu air tehnya ini sampai dingin. Karena memang Scooby tidak boleh kita masukkan ke air yang panas ya Tunggu dulu teh manisnya dingin, barulah kita campurkan mereka. Karena kalau kita masukkan Scooby-nya ke dalam air yang panas, nanti Scooby-nya bisa rusak Alhasil fermentasinya tidak sempurna, bisa-bisa gagal loh. Karena pas menunggu air teh manisnya ini mendingin lama kali, alhasil tadi aku mandi dulu ya makanya bisa kalian tengok sendiri bajuku sudah berganti. Nah, kembali ke video. Jadi air teh manis yang sudah dingin aku masukkan ke dalam toples. Karena Scooby-ku kali ini totalnya ada 6, rencananya aku mau pindahkan menjadi 3 wadah. Berhubung toples kacaku cuma 2 dan jam sudah menunjukkan di jam 10 malam, jadi aku putuskan sementara 2 botol kaca ini aku isi dulu dan selebihnya aku taruh nanti di wadah-wadah sebelum nantinya aku pindahkan juga 2 lagi ke botol kaca yang baru. Tujuannya supaya hasil fermentasinya maksimal.
Setelah Scooby-nya aku masukkan ke dalam air tehnya, lanjut lagi di sini aku masukkan starternya. Starter ini adalah air kombucha yang umurnya sudah lebih dari 30 hari ya weh. Nah, jadi setelah panen kombucha, usahakan sisakanlah sedikit airnya untuk jadi starter. Kalau air kombucha yang kalian punya itu umurnya belum ada 1 bulan, belum layak dijadikan starter ya weh. Nanti hasilnya tidak maksimal, bahkan cenderung gagal. Kalau kalian punya kombucha yang baru, usahakan ya weh, tunggulah dia difermentasikan selama 1 bulan. Tujuannya supaya Scooby yang kalian pelihara jikalau sudah punya anak bisa kalian pindahkan langsung atau kalian kembang biakkan langsung weh. Seperti ini. Nah, setelah kita pindahkan, lanjutlah kita tutup wadahnya menggunakan kain yang tipis. Tujuannya supaya kombujanya bisa bernapas ya weh. Nah, jikalau seperti ini berarti kombucha kita sudah siap difermentasikan dan langsung saja kita simpan ke tempat yang teduh, cenderung gelap. Jadi kita usahakan kombucha itu jangan dipegang-pegang ya weh, istirahatkanlah dia di tempat yang gelap. Semoga informasi ini bermanfaat.